Sebagai makhluk yang sempurna, manusia merupakan ciptaan yang paling diistimewakan. Dalam diri manusia ada dua organ yang penting dalam menjalankan tugasnya sebagai manusia. Dua organ ini bukannya hanya sebagai pelengkap untuk tetap dapat hidup. Ada filosofi tersendiri yang mana hanya Tuhanlah yang tahu. Kedua organ itu adalah hati dan pikiran, namun kita tidak akan membahas tentang fungsi kedua organ ini secara harfiah, melainkan secara hakikat yaitu hati dan pikiran. Di dalam kitab agama Samawi bahwa para malaikat pernah bertanya kepada Allah tentang penciptaan seorang khalifah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa dalam penciptaan makhluk yang baru ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Adanya pikiran dan hati merupakan alasan utama Tuhan dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Karena tidak semua makhluk yang Tuhan ciptakan memiliki kedua unsur tersebut. Saat Adam masih dalam proses penciptaan, diriwayatkan, sebelum pikiran dan hati Allah masukkan ke dalam raga Nabi Adam alaihissalam, Allah telah menguji kedua unsur tersebut yaitu hati dan pikiran. Allah berfirman, "Hai ciptaanku, kalian adalah alasan dalam penciptaan makhluk yang baru yaitu seorang khalifah yang akan aku turunkan ke bumi. Kalian akan menjadi penghubung antara aku dan mereka, maka dari itu kalian akan hidup bersama mereka sampai batas yang ditentukan." Siapakah engkau? Tanya pikiran langsung. Tanyakanlah pada temanmu, firman Allah. Hai pikiran, mengapa engkau begitu lancang bertanya seperti itu? Dialah Allah Tuhan langit dan bumi yang menciptakan kita dan apapun itu baik yang besar ataupun yang kecil, jawab hati. Ampuni aku Tuhanku, aku tidak tahu bahwa engkau adalah Tuhan, ucap pikiran seraya bertaubat. Allah berfirman, maka dari itu tanyakan apapun yang tidak engkau ketahui dan yang ingin engkau ketahui. Dengan mengenal dirimu sudah cukup bagi kami sebagai dasar agar kami tetap mengingatmu, sambung hati. Allah berfirman, hai ciptaanku aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku saja, akulah yang menciptakan sesuatu, akulah yang menjaganya dan aku juga yang mengakhirinya. Aku memiliki nama-nama yang baik maka ingatlah aku dengan menyebut namaku. Segala sesuatu yang aku ciptakan tidak ada yang kekal, hanya akulah yang kekal dan tidak ada sekutu bagiku. Dan aku tidak memiliki sekutu dalam penciptaan segala sesuatu. Akulah sumber dari segala sesuatu itu. Pikiran kembali bertanya, wahai Tuhanku, jika segala sesuatu yang engkau ciptakan tidak ada yang kekal, lalu siapa yang menciptakanmu? Saut pikiran. Allah berfirman, ada banyak hal yang tidak akan kalian ketahui tentang aku, dan kalian tidak akan mampu mencapainya, apapun yang ada di dalam diri kalian semua itu bersumber dari aku, jawab Allah. Jika apapun yang ada dalam diri kami ini bersumber dari engkau, apakah aku bisa menciptakan segala sesuatu? Tanya pikiran kepada Allah. Allah kembali berfirman, engkau akan bisa menciptakan segala sesuatu apapun itu sesuai batas kemampuanmu, perlu engkau ketahui wahai pikiran, apapun yang engkau ciptakan tidak ada yang kekal dan aku adalah Tuhanmu, janganlah mencari dan membuat Tuhan selain aku, tegas Allah kembali mengingatkan pikiran. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain engkau dan hanya kepadamu lah kami menyembah, seru hati bersama pikiran. Maka dari itu mintalah apapun yang akan kalian inginkan, maka aku akan menganugerahkan semua yang kalian inginkan, Allah kembali menyeru. Wahai Tuhanku anugerahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan agar aku dan makhluk yang engkau ciptakan itu mampu mengelola dan menjadi khalifah di muka bumi sesuai yang engkau inginkan. Pinta pikiran dengan sombongnya. Aku menganugerahkan itu semua kepadamu wahai pikiran, jawab Allah. Allah berfirman kepada hati, wahai hati mintalah dariku maka akan aku berikan. Hati pun menjawab, wahai Tuhanku, aku tidak meminta ilmu pengetahuan seperti yang engkau anugerahkan kepada pikiran. Karena jika aku meminta hal yang sama maka tidak akan ada keseimbangan dalam diri manusia itu sendiri. Hamba takut, kalau hamba tidak mampu menjadi seperti yang engkau inginkan Tuhanku. Maka dari itu anugerahkanlah kepadaku kebenaran dan bimbinglah aku agar selalu bersamamu ya Tuhanku. Pinta hati penuh harap, agar Allah selalu membimbingnya. Maka dari itu, aku anugerahkan kepadamu kebenaran dan aku akan selalu bersamamu wahai hati, firman Allah, wahai hati perlu engkau ingat bahwa janganlah engkau selalu mengikuti keinginan pikiran yang membuat engkau jauh dari aku, maka dari itu jadilah kalian satu kesatuan untuk mencapai tujuanku. Maka Allah menunjukkan raga Nabi Adam kepada hati dan pikiran seraya berkata, hai ciptaanku inilah makhluk yang aku ciptakan itu, firman Allah. Hati dan pikiran takjub dan mengamati raga Nabi Adam seraya berkata, Maha suci engkau ya Tuhan kami.
Lalu Allah memberitahu pikiran tentang nama-nama benda yang ada dalam diri Nabi Adam alaihissalam mulai dari kaki, perut, tangan, kepala, mata, hidung, telinga, mulut dan rambut. Setelah itu Allah memerintahkan hati untuk masuk ke dalam kepala Nabi Adam alaihissalam. Dengan sigap pikiran menghentikannya seraya berkata, "Tunggu Tuhanku, jika hati engkau letakkan di dalam kepala. Lalu, di manakah tempatku?" Tanya pikiran. Allah berfirman, "Engkau akan berada di bawah hati di dalam dada Adam." Jawab Allah, "Bagaimana mungkin aku berada di bawah hati? Bagaimana aku bisa memerintah jika aku berada di bawah? Bukankah ilmu pengetahuan itu di atas kebenaran?" Sambung pikiran dengan bantahan. Padahal Allah lebih mengetahui. "Biarkan aku berada di atas, di dalam kepala Adam agar aku bisa melihat semuanya dan bekerja untuk mencapai tujuanmu, Tuhanku." Pinta pikiran kepada Allah. Singkat cerita Allah pun memasukkan pikiran ke dalam kepala Nabi Adam. Dan memasukkan hati ke dalam dada Adam. Hingga proses penciptaan Adam telah disempurnakan, Allah mengumpulkan dan mengumumkan kepada makhluk yang berada di langit tentang Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan nama benda-benda yang telah Allah ajarkan sebelumnya kepada pikiran Nabi Adam alaihissalam. Itulah kisah yang hingga kini mengakibatkan kenapa manusia selalu berbantah-bantahan, bahkan Allah pun selalu dibantah oleh manusia. Hal ini karena pikiran yang ada di dalam diri mereka, padahal Allah selalu mengingatkan pikiran kita agar selalu tunduk dan patuh pada Allah.